Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas BCS versus Snack. Nah, bagaimana ceritanya kok BCS ini vs Snack? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, pertandingan PSS dan PSIS kemarin sebenarnya laga kemarin adalah laga dua tim kesakitan ya sebenarnya. Nah, sebenarnya kedua laga itu ya seru, berjalan cukup hebat lah ya, susul-susulan gol dan pada akhirnya mungkin Sleman kalah 5 gol atau Sleman hanya bisa ngegol ke loro atau kalah 5-2. Nah, jadi kemarin PSS harus menelan kekalahan kembali setelah menang pisan deh ini ya. Nah, PSIS juga menang sekali ini setelah 9 laga beruntun tanpa kemenangan. Nah, kemarin yang unik itu sebenarnya saya menyoroti kejadian kedua supporter ya. Kedua supporter BCS dan Snack ini terlibat konflik kemarin. Nah, wah ini cukup disayangkan juga ya. Setelah sekian paripurna ataupun ya mungkin baru beberapa bulan, belum sampai tahunan terakhir di Kanjuruhan, ini sudah ada konflik lagi antar supporter ya. Kasusnya sebenarnya sih sama, mungkin kayak dulu-dulu lah ya. Kalau konflik supporter itu gimana awal mulanya ya, cuma karena mungkin salah paham atau mungkin ece-ecenan, yang satu nggak terima, yang satu gini ya. Ya mungkin ada banyak tentang cerita ya, tentang kemarin kejadian kemarin ada banyak karangan-karangan yang menyudutkan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Ini gimana saya juga kurang tahu. Kalau saya lihat-lihat kemarin dari segi pandangan saya pribadi, ini cuma kesalahpahaman kemungkinan besar ya. Ya mungkin kan karena di Jateng ini sering sekali ece-ecenan yang sampai mungkin kelewat batas ya, atau mungkin Derby Mataram itu kan sering sewurnya itu agak apa ya, agak di pinggir jurang lah ya. Berarti agak bahaya lah seperti itu ya. Mungkin kemarin agak tersulut emosinya dari salah satu supporter, jadi mungkin terjadilah bentrokan. Nah, pada akhirnya kan melebar sampai luas ya, kemarin sampai pertandingan dihentikan ya. Itu sangat disayangkan sekali ya sebenarnya. Yang pada awalnya itu kedua supporter ini tidak ada apa-apa, bahkan kedua supporter ini saling sambut ketika mau masuk di stadion atau di luar stadion itu adem ayem kedua supporter ini. Bahkan Snack yang melakukan korteo itu adem ayem, lalu BCS masuk ke tribun juga adem ayem. Lah tiba-tiba wes pagar-pagar sampai lepas, kursi-kursi lepas, wah banyak yang mendapat besi-besi atau potongan keramik, batu dan lain-lain. Wah, ini cukup mengerikan ya kemarin ya. Tragedi kemarin sebenarnya harusnya buat pembelajaran lah ya, kedepannya itu agar lebih baik lagi kedua supporter ini, jadi bisa berdamai dengan satu yang lainnya itu. Saya harap sih Mataramis lah ini nggak hanya cuma kata-kata aja, tapi bisa berdamai dengan seluruh supporter. Nah, menurut pendapatmu Cok, tentang kemarin ini gimana nih kerusuhan kemarin ini? Ya, yang perlu kita ketahui ini masalahnya BCS dan Snack, bukan Panser. Panser nggak ikut-ikutan. Nah, Panser tetap damai dengan supporter tamu ya. Jadi jangan dipukul rata, kasihan kan. Mungkin kita harus objektif lah dalam menilai sesuatu hal. Jangan sampai ada supporter yang bajunya PSIS, jersey PSIS terus diserang, atau mungkin bajunya lain terus serang. Harus diketahui ini komunitas mana, karena memang di media sosial netizen itu karena nggak tahu akar permasalahannya, nggak tahu jenis komunitasnya, langsung pukul rata. Oh supporter PSIS, oh supporter PSS ya. Memang harus disebutkan. Oh ini masalahnya siapa versus siapa. Jadi nggak bisa dipukul rata, karena dari Panser sendiri juga tidak ada masalah dengan berkata kurvasud. Mereka adem ayem. Dari ketuanya sendiri juga tidak berstatement apapun di Twitter dan Instagram. Ini harus digarisbawahi ya, karena memang konflik itu, karena memang supporter di Indonesia itu kan ada banyak frame ya. Kita tahu mungkin di beberapa supporter itu frame-nya banyak dan tidak satu pemikiran loh. Oh ini memang supporter A dan supporter B ini damai, tapi ada frame-frame yang nggak suka, atau menolak dan lain-lain, terus akhirnya baku hantam. Tapi memang frame tersebut bukan keseluruhan supporter yang harus digarisbawahi itu. Ya betul sekali ya, yang seharusnya digarisbawahi memang itu ya. Sebenarnya kalau memang salah satu supporter ini ada konflik
ya harus diselesaikan secara pribadi aja lah ya, daripada di tribun ataupun di stadion seperti kemarin itu sebenarnya kurang bagus lah ya di mata dunia nantinya nanti untuk sepak bola Indonesia juga ya kemajuannya. Nah harusnya sih seperti permasalahan Bobotoh dan Persebaya kemarin ya diselesaikan aja lah secara gentle aja gitu aja, jangan cuma di stadion lempar lari wah kalau seperti itu nggak akan selesai konflik stadion ini. Jadi harusnya memang diselesaikan secara pribadi, kalau ada masalah dengan siapa, frame siapa, bagaimana itu langsung selesaikan aja. Nah di situ di tempat atau mungkin gimana ya juga kurang tahu saya. Saya harap sih kedua supporter ini kedepannya bisa berdamai lah ya. Jangan seperti ini gitu. Maunya sepak bola Indonesia ini sudah ya nggak karuan lah ya, berarti amburadul lah ya untuk saat ini. Tapi jangan sampai ditambahi dengan konflik-konflik seperti ini lagi gitu. Setelah sekian lama nggak konflik, lalu konflik lagi, baleni meneh. Oh adalah 135 nyawa itu sebenarnya masih menangis loh, memperjuangkan keadilan. Jadi sih harapannya ke depan agar lebih baik lagi sepak bola Indonesia. Nah itu kan konfliknya kemarin ya. Sebenarnya saya sih pengen membahas sepak bolanya kemarin daripada konfliknya sebenarnya loh ya. Karena terjadi konflik ya saya bahas konfliknya terlebih dahulu. Kalau untuk sepak bolanya kemarin sebenarnya ini ya PSIS juga nggak begitu bermain cukup bagus. PSS Sleman juga sebenarnya juga sama. Walaupun kemarin memang PSIS menang dengan skor 5-0, tapi masih banyak evaluasi bagi klub PSIS Semarang sendiri. Karena PSIS Semarang ini lawan klub yang mungkin juga kondisinya juga terpuruk. PSS Sleman ini juga timnya itu nggak sedang top perform ataupun ya on fire lah ya. PSS Sleman tahu sendiri, habis 7 kali kalahan beruntun baru menang lawan Borneo kemarin. Jadi PSS Sleman ini juga kesakitan sama aja seperti PSIS ini. Nah PSIS kemarin bisa bermain dengan full tim walaupun tidak ada Rio Fuji ya. Nah jadi performa Fortes, performa Vintinho kemarin sudah mulai terlihat. Apakah kalian puas dengan performanya? Ya kalau saya pribadi masih kurang puas dengan performa Fortes dan Vintinho. Nah jadi mungkin masih belum menemukan performa terbaiknya setelah cedera itu ya. Nah kalau dari PSS Sleman, kabar terbaru hari ini yang saya lihat baca di PSS Sleman akan merombak total seluruh staf kepelatihan atau mungkin klubnya. Nah saya juga kurang tahu. Menurut pendapatmu gimana Cuk tentang PSS Sleman akan merombak total ini? Wajib banget ya, saya sangat setuju sekali staf kepelatihan dirombak total. Nanti materi pemain juga dirombak, tapi sesuai dengan pelatih yang baru, staf pelatih yang baru. Ya saya berharap pelatih PSS Sleman itu pelatih grade A ya, pelatih yang berkualitas tinggi ya, pelatih yang sangat berpengalaman di dunia internasional ya. Jadi memang tahun depan nggak main-main PSS Sleman. Jadi terpuruk tahun ini jangan sampai terulang lagi terpuruk tahun depan. Ya mungkin bisa melihat PSM Makassar, Persija Jakarta, Persib Bandung itu bisa dilihat bagaimana mereka sangat serius dalam merekrut staf pelatih yang sangat berkompeten dan berkualitas. Dan nanti materi pemain disesuaikan dengan pelatih yang berkualitas. Toh pelatih yang berkualitas itu pasti akan memilih pemain yang berkualitas. Jadi nggak usah khawatir ya. Asalkan manajemen juga mau menuruti permintaan sang pelatih. Jangan sampai ada intervensi dari manajemen. Pemain ini sebenarnya nggak layak tapi dipaksa-paksakan layak ya. Ini nggak baik atau buruk lah ya. Jadi saya berharap PSS bisa merekrut pelatih grade A dan bisa membeli pemain yang berkualitas tinggi juga sesuai kapasitasnya. Ya betul sekali. Saya harap sih coach itu juga dievaluasi. Kalau untuk menjadi asisten pelatih sih masih oke-oke ya. Tapi kalau untuk menjadi pelatih utama saya rasa perlu evaluasi lagi klub PSS Sleman ini. Kalau masih Coach Seto yang ingin menahkodai PSS Sleman, tinggal targetnya sih apa ding musim depan. Nah, kalau untuk target 5 besar masih Coach Seto ya sangat susah sekali. Tapi kalau untuk target mungkin 10 besar, 15 besar, kemungkinan besar kalau Coach Seto diberi kebebasan atau mungkin diberi belanja jor-joran mungkin masih bisa.
Tapi ya itu mosok ya gitu-gitu wae, cuma targetnya bertahan di Liga 1 terus ya. Apa nggak pengen peringkat atas atau mungkin papan atas gitu dari PSS Sleman sendiri. Saya harap sih seperti itu. Jadi untuk PSS Sleman sih itu. Kalau untuk PSIS sebenarnya ya mau gimana lagi, mereka cuma tinggal mempunyai satu slot pemain asing aja, nanti tinggal Rio Fuji itu diperpanjang atau tidak. Kalau tidak berarti mereka cuma tinggal punya satu slot pemain asing. Ya, itu aja kalau untuk dari PSIS Semarang. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita tentang BCS vs Snack ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.